Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang kemarin sudah naik satu tingkat bintangnya menjadi bintang 3. Semoga seluruh jajaran senantiasa bisa terus meningkatkan profesionalisme, menambah kekuatan armadanya, membangun ketahanan jiwanya, dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan, Bang. Yang saya hormati Wadan Kormar, yang saya hormati Kir Kormar, kemudian saya hormati Dan Pasmar dan seluruh PJU Mako Korps Marinir dan Pasmar 1. Hari ini adalah hari yang tercatat sebagai hari bersejarah dalam kehidupan Anda semua, para pelajar terbaik di Akademi Pancawaluya Korps Marinir. Kenapa dikatakan hari bersejarah? Karena tidak semua orang bisa masuk ke tempat ini. Coba besok kamu datang ke sini, bisa masuk nggak? Nggak akan bisa. Artinya bahwa apapun catatan Anda pada kehidupan yang masa lalu, hari ini Anda sedang mencatatkan kehidupan masa depan. Karena hari ini sudah mencatatkan kehidupan masa depan, maka tidak boleh ada yang disia-siakan. Oleh cara fokus arah tujuannya ke depan. Saya yakin begitu Anda masuk ke sini, ulangnya di otak Anda adalah kapan saya bisa berbaret umum, kapan saya bisa menjadi komandan, kapan saya bisa menjadi pasukan marinir ini, dan kapan saya menjadi bagian dari marinir. Seluruh pikiran Anda hari ini adalah heroisme, patriotisme, kebangsaan, visi hidup yang kuat dan arah hidup yang terarah. Kenapa? Sudah tahu dunia nyata. Kalau kemarin dunianya diraba-raba, kadang meraba topi miring, kadang meraba eksimer, kadang kalau topi miring eksimer tidak ada, kadang meraba ciu. Ciu tidak bisa diraba, maka rem pun diraba. Itu terjadi kenapa? Karena Anda nggak punya visi. Itu terjadi kenapa? Karena Anda tidak menyamatkan diri cita-cita dalam hidupnya. Karena tidak menyamatkan cita-cita, maka Anda tidak mengejar meraih cita-cita. Karena tidak mengejar meraih cita-cita, maka Anda hidupnya apa adanya. Diajak kanan, ikut kanan, besok diajak bonceng kiri, ikut bonceng kiri, lurus ke depan, ikut lurus ke depan. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan tidak akan berpengaruh pada visi yang tidak ada dalam diri kita. Untuk itu anak muda apa yang diletakkan dalam diri, tulis dalam catatan kehidupan Anda, cita-cita Anda apa? Saya kelas 1 SD ditanya cita-cita sudah ditulis. Karena zaman itu yang sangat populer adalah Menhan, Kampangab, Jenderal TNI, Yusuf. Di otak saya itu adalah suatu saat saya akan menjadi Panglima ABRI. Suatu saat. Tapi begitu daftar taruna, berat badannya 47 kg. Anda tahu tidak? Saya waktu SMA pengen sampai 55 kg. Dia bagi makan pisang, dia bagi makan boya, makan nasi banyak, sampai kata orang harus agar badannya gemuk minum merah arsen. Alhamdulillah bibinya gede, badannya agak naik. Daftar saya tentara, daftar nggak lulus.
Habis itu datang lagi secaba tahun 90. Saya makanya kalau lulusan tahun 90 masih bilang ke saya, selamat siang, Milsuk 90. Siang saya Milsuk gagal. Ternyata saya gagal dari Bintara, saya bisa jadi gubernur. Tapi tidak akan saya jadi gubernur kalau saya tidak gagal di Taruna. Kalau saya tidak gagal jadi Bintara, dan kalau saya tidak diputuskan oleh pacar saya. Mungkin waktu itu saya kalau diterima oleh pacar saya sudah dinikahkan oleh bapak saya. Pasti hari ini saya hari ini jadi apa? Ketua RW. Kenapa? Karena pacar saya yang putusin saya itu yang sekarang suami RW. Jadi kalau besok atau sekarang atau lusa Anda diputusin sama pacar Anda, jangan tuh minum piring lagi. Jangan minum ciu lagi, jangan makan eksternal lagi. Anda berdiri tegak. Saya Satya, pasukan marinir, didirikan Cikarang, diputusin sama kamu, berarti aku akan mendapatkan yang lebih baik dari kamu, lebih cantik dari kamu, lebih sayang dari kamu. Ketika kamu memutusin saya, kamu sudah buka jalan yang untuk mendapatkan yang baru itu. Jangan pernah menyerah ketika ditinggalkan. Saya jangan pernah ditinggalkan, diceraikan saya jadi gubernur. Siap? Mau jadi enggak? Nah, yang kedua, Pemda Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu bikin free pada Anda. Yang lain mengikuti pendidikan seperti ini hanya kelas menengah. Ini pendidikan tingkat tinggi. Bayangin, yang menyelenggarakan kegiatannya Letnan Kolonel Marinir. Letnan Kolonel itu kalau di kabupaten setingkat Dadin, kamu ketemu dengan Ramil aja susah. Kamu yang di depan Anda siapa? Bintang 3. Saya sering bintang 7 kalau sakit kepala. Ada bintang 3, ada lagi bintang 4. Nah, jadinya bintang 3. Bintang 3 bro, 3 bro. Tinggal satu lagi, bintang 4 nggak ada lagi, bintang 5 hanya Pak Harto dan Pak Nasution. Nah, untuk itu maka saya yakin waktu Anda berangkat ke sini paginya lusa. Besok saya diapainnya? Masuk barak bro. Barak. Yang harus kalau masuk barak militer yang disiplinkan itu adalah fisiknya saja. Orang nggak tahu. Fisik tidak akan disiplin kalau mental tidak disiplin. Fisik tidak akan disiplin kalau kejiwaannya tidak disiplin. Kenapa? Tadi tentara itu lengkap. Apa? Psikolognya ada dan ditambah psikolog kita. Pembinaan mental ideologinya ada. Pelatih bela dirinya ada. Pelatih ketangkasannya ada. Pelatih perannya ada. Meramukan rakyat tentara ada. Ada divisi itu yang negosiator tukang tentara itu semuanya tukang perang. Marinir itu juga ada intelnya. Kalau ketemu wanita cantik dia sudah tahu bagaimana cara mensikapi. Ketemu laki-laki yang tahu, copet tahu, pencoleng tahu, ketemu perampok tahu, barang perampok tahu, dia tahu. Laki-laki itu adalah keilmuan yang multi-dimensi dan multi-talent. Perang bisa, bangun jalan bisa, bangun irigasi bisa, kemudian membangun sistem pertahanan dalam lingkungan bisa. Tentara itu tentara bisa. Tentara. Maka masuk ke tentara Anda sedang dididik menjadi kesatria. Karena kesatria maka orang Sunda kesatria itu candu mundur pantang murah maksud artinya lebih baik pulang tanpa nama daripada tugas tidak terpercaya.
Ini tidak sama nggak lurus, kalau lurus berarti tidak. Nah, untuk itu pada semua hari ini maka bersyukurlah. Dan Anda bisa kembali pada orang tua. Dan saya sekarang ngomong sama orang tua. Apa yang saya omongin? Anak itu adalah cerminan dari orang tua. Walaupun tidak selalu sama. Mereka mau kembali. Karena mereka kembali, maka orang tua harus tingkat kualifikasi dirinya. Maka kalau mereka berpertanding di sini, mereka betah oleh pelatih, maka orang tuanya kualifikasinya harus sama dengan pelatih Marinir. Kalau nanti orang tuanya tidak sama cara sikapnya, tidak sama cara bicara, tidak sama urusannya, tidak sama pesan napas dalam perwira ini. Taruhkan saya, anak-anak ini suatu saat akan ngomong, saya tidak betah di rumah, saya lebih senang di barak Marinir. Kalau hari itu, maka bapak dan ibu menangis dari jari-jarinya. Kenapa? Bapak dan ibu bukan orang tua yang merindukan anak. Bukan orang tua yang sangat sandaran bagi anak-anaknya. Itu adalah pukulan. Kenapa? Karena anak dan dilahirkan, dididik dan dibesarkan oleh ibu, bukan dididik dan dibesarkan oleh manusia. Yang diamanatin oleh Allah adalah ayah dan ibu. Untuk itu berbagai perilaku buruk orang tuanya yang membuat anaknya tidak betah di rumah, yang membuat anaknya selalu membangga terhadap ucapan orang tua, yang membuat anaknya depresi, yang membuat anaknya mencari teman baru sebagai bentuk rasa kebahagiaan. Maka perilaku buruk di rumah itu segera dihilangkan. Kalau sekarang yang masuk ke Marinir adalah anak-anak pelajar, bisa jadi suatu saat yang saya masukin adalah ayah dan ibu. Kenapa? Karena siklus hidup itu harus sama. Kalau tradisi di barak Marinir, maka tradisinya harus sama dengan di sekolah. Untuk itu guru di sekolah, lingkungan sekolahnya harus seperti Korp Marinir. Sikap gurunya harus seperti Korp Marinir. Lingkungan sekolah yang bersih dan tertata harus seperti Korp Marinir. Toiletnya harus seperti Korp Marinir. Kenapa? Mereka juga tidak akan betah di sekolah. Kenapa? Beda dengan di Marinir. Untuk itu dinas pendidikan nanti yang mengikuti pendidikan Pancawannya bukan hanya muridnya. Pendidikan Pancawannya tidak akan berhasil manakala doktrinnya malah disampaikan oleh Marinir. Doktrinnya harus disampaikan oleh guru-gurunya. Maka di bulan November dan Desember yang masuk barak Marinir harus 2 angkatan. 1 muridnya sejumlah 1.000 orang. 2 gurunya 1.000 orang dikirim ke sini. Tidak bisa karena atmosfernya gurunya harus merasakan, harus masuk sini, termasuk kepala dinas pendidikan dan seluruh pejabatnya harus masuk barak Marinir. Kenapa? Agar atmosfernya sama, berbentuk karakternya. Kenapa? Karakter itu satu kesatuan siklus. Agar apa? Agar satu sama lain saling menumbuhkan ciri asa, ciri asu. Tapi kalau karakternya berbeda, maka gerakannya gerakan menolak. Tidak akan jadi siklus, tidak akan jadi kehidupan. Kalau main bola, bintangnya banyak, tetapi tidak jadi siklus, tidak satu irama, maka kesebelasan itu akan gagal. Kenapa? Seluruh pemainnya membawa egonya masing-masing ke lapangan. Kenapa? Pendidikan militer yang pertama adalah semua orang menjadi sama. Maka dilakukan pembarakan. Dalam pembarakan ada proses bagaimana otaknya dicuci. Kamu siapa? Kamu anak siapa? Kamu asal dari mana? Maka kata siapa tidak ada. Yang ada adalah aku Marinir. Anak siapa? Anak Marinir. Di mana rumahnya? Rumahnya Marinir. Semuanya Marinir. Dia bisa lagi bawa kampungnya, bawa bapaknya. Kenapa? Kalau bawa bapaknya, maka bapaknya beragam kedudukan, beragam profesinya, beragam pangkatnya, maka egonya akan dibawa. Kalau membawa
kampung, maka kampungnya beragam tradisi, beragam egonya, jangan dibawa ke sini, semuanya ditanggalkan. Maka masuk ke sini adalah telanjang, diganti seragamnya adalah satu seragam, satu gerak, satu jiwa, satu tujuan. Untuk apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ini yang harus dibangun pada Anda, dan Anda hari ini adalah para kesatria. Maka seorang kesatria dia cadu mundur pantang. Urusan apa? Untuk itu kita hari ini membangun semangat itu. Siapa kalian? Jawab. Siapa kalian? Hah? Siapa kalian? Siapa kalian?